Pengamat ekonomi dari Universitas Bina Bangsa, Profesor Dr. Bambang Dwi Suseno, soroti target pajak air permukaan pada pemerintah Provinsi Banten tidak mengalami kenaikan signifikan atau tetap 42 miliar di APBD Perubahan 2024. Seperti disampaikan Bambang Dwi Suseno kepada Titik Kata saat ditemui di kampus Universitas Bina Bangsa Kota Serang pada Jumat 29 November 2024. Kalau stagnan di 49 miliar, padahal itu berarti ada sumber daya yang hilang kan, kita kebocorannya luar biasa. Artinya potensi kebocoran ini maksudnya potensi yang tidak bisa didapatkan, potensi menjadi realisasi pendapatan. Nah, kalau pemerintah daerah nggak segera melakukan katakanlah pembaruan dalam sistem berpikirnya, kemudian sistem tindakan dan pengawasannya, kalau selamanya nggak begitu ya stagnan terus begitu kan. Tadi angkanya hanya 42 miliar. Menurutnya, pajak air permukaan menjadi masalah kronis karena diduga terjadi kebocoran dan penguapan yang mengakibatkan pendapatan daerah boncos. Sebab itu dia mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan serius demi mengembalikan sumber pendapatan yang hilang, terutama penguatan sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi seperti drone, sensor atau sistem digital untuk memonitor pengambilan air oleh perusahaan secara real time. Ya, pajak air dalam permukaan kan dari masalah sebenarnya masalah kronis yang perlu ditangani bersama. Artinya kalau pemerintah sadar bahwa itu menjadi bagian dari PAD, saya kira perlu dibuatkan satu sistem yang sangat memadai ya. Jadi sistemnya itu bukan hanya sekedar sistem SOP dan seterusnya, tapi menggunakan intervensi teknologi. Kalau itu sudah terintegrasi dengan teknologi, maka pendapatan asli daerahnya itu pasti akan bisa mudah. Harus berarti deteksinya kan volumenya jelas, berarti setorannya kan jelas itu. Nah, kita selama ini kan relatif agak ketinggalan dari sisi teknologi. Di sisi lain, Guru Besar Program Studi Magister Manajemen Universitas Bina Bangsa itu juga menilai Pemprov selama ini dininabobohkan oleh pajak kendaraan bermotor, sehingga ketika opsen pajak diberlakukan, Pemprov akan kehilangan 1-2 triliun rupiah dari pajak tersebut. Maka dari itu, pajak air permukaan yang potensinya puluhan hingga ratusan miliar harus segera dikejar untuk menutupi pajak kendaraan bermotor. Sebenarnya kan potensi PAD kita kan memang dininabobokan oleh pajak kendaraan bermotor, sehingga itu kan tingkat kesulitannya. Kalau pajak air kan lebih sulit ya, lebih sulit artinya enforcementnya, law enforcementnya juga lebih sulit. Nah, tetapi kalau mau mendiversifikasi pendapatannya, nah mesti harus kreatif lagi sekarang, mencari jalan mendiversifikasi pendapatannya. Sebenarnya kan air permukaan itu kan anugerah Allah gitu ya, yang sudah melimpah demikian rupa. Sayangnya kan kita belum sadar bahwa itu menjadi sumber daya. Nah, ini yang saya kira memang pemerintah Provinsi Banten harus berpikir merubah pola pikirnya, bahwa air itu adalah satu kekuatan daya saing dari wilayah Banten itu.